udah nyampe lihat profil itu kita shock banget karena profilnya itu beda banget sama yang biasa kita praktikum. Jadi kan Halo Sobat Soiler, bersama saya Anisari dalam acara Gamatala Ngobrol Santai. Pertama kalinya Gamatala mengadakan obrolan santai yang akan mengajak dan menemani Soiler dengan berbagai informasi yang menarik seputar ilmu tanah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait ICT yang mana sesuai dengan tema acara kita yaitu meningkatkan kreativitas Soiler muda dan menciptakan ketertarikan terhadap ICT atau Soil Digging Contest. Nah, kira-kira Soiler udah tahu belum nih apa itu ICT? ICT merupakan salah satu cabang lomba yang fenomenal dan juga banyak diminati di kalangan mahasiswa ilmu tanah. Sefenomenal apa sih ICT? Pasti Soiler penasaran kan? Kita akan kupas tuntas terkait ICT bersama dengan narasumber kita yang berhasil meraih juara 3 dalam ajang Soil Festival Indonesia pada tahun 2019. Baik, kita sambut narasumber kita, ada Bang Abiza, Kak Devi, dan juga Kak Anggi. Halo Bang Abiza, Kak Devi, dan Kak Anggi. Gimana nih kabarnya Bang, Kak? Alhamdulillah baik bisa. Alhamdulillah baik. Kira-kira sekarang lagi pada sibuk apa nih Abang, Kakak? Biasalah jadi disibukin dengan kesibukan sebagai mahasiswa tingkat akhir. Kalau dari kakak-kakaknya? iya sama lagi skripsian juga. Oh iya, jadi lagi pada skripsian ya. Dengan kesibukan yang ada, Abang dan Kakak masih meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih dengan Soiler muda. Nah, kemarin Gamatala itu mengadakan Q&A terkait dengan SDG. Dan banyak pertanyaan menarik dari Soiler nih, Kak dan Bang, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan di sesi ini ya. Kalau yang Anissa tahu nih, Bang, SDG itu adalah salah satu cabang lomba fenomenal dan juga yang diperuntukkan untuk mahasiswa ilmu tanah kan. Kalau menurut Abang dan Kakak apa nih SDG? Jadi SDG itu tuh perlombaan di mana peserta itu menganalisis sifat-sifat tanah yang ada di lapangan. Dari analisanya tersebut nanti di penghitungan nilai untuk pemenangnya itu dihitung berdasarkan kriteria yang mendekati kriteria yang paling mendekati oleh juri gitu. Jadi kalau misalnya tim yang nilainya paling poin-poinnya paling gede itu dia yang menang. Oh gitu ya Kak, jadi benar-benar ketat ya untuk persaingannya. Nah, kalau misalkan kita mau ikut SDG nih Kak, kira-kira kriteria apa dan syarat-syaratnya itu apa yang harus kita penuhi? Oh iya, jadi kalau buat ngikut lomba SJC kan karena itu sebuah lomba yang dilaksanakan untuk jurusan ilmu tanah. Pastinya syarat yang pertama mahasiswa aktif ilmu tanah dong. Gak mungkin kan dia dosen atau yang mahasiswa jurusan lain, mahasiswa ilmu tanah. Terus yang kedua seenggaknya udah ngambil yang namanya mata kuliah Genesis klasifikasi tanah. Ya walaupun dari panitia yang nggak disebutin nih syarat-syaratnya buat ngambil mata kuliah tersebut, tapi itu jadi modal kita nih buat menganalisis klasifikasi tanah itu di lapang. Selain itu juga kita seenggaknya udah ngambil mata kuliah konservasi tanah ataupun survei tanah, karena kan di sana selain kita klasifikasi tanah, kita juga kayak menganalisis kesesuaian lahan yang ada di sana. Kalau untuk waktunya, kira-kira kapan Bang kita bisa ikut ini? Untuk waktu perlombaan SJC ya, Iya. jadi biasanya sih yang ngadain ya, yang biasanya dia ngadain itu acara dari IPB, Soil Festival, biasanya itu setahun sekali setiap bulan Agustus atau Oktober kalau nggak salah. Kemudian nanti ada dari Balitan, biasanya itu bertepatan dengan Hari Tanah Sedunia. Kemudian yang bisa aja dari fakultas universitas lain nih, ketika dia ada event tertentu ngadain SJC, ya bisa aja gitu juga memilah. Kalau seandainya mereka ada event tertentu, ya bisa aja nih ngadain SJC buat ngundang dari univ-univ lain. Oke Bang, jadi dari yang tadi itu ya kayak Soil Festival dan juga dari Balitan gitu. Kalau misalkan selain dari waktunya, itu kira-kira diadakannya itu di mana aja Bang itu? Untuk lokasi diadainnya, Iya. kalau yang pernah kami ikut nih, pertama tuh ada di Bogor. Terus yang Balitan juga dia masih di Bogor sih. Cuman ada nih kakak tingkat kita 2014 pernah bukan di Bogor, di Bengkulu atau di mana kalau nggak salah dia ngadainnya. Gitu. Jadi di seluruh Indonesia lah intinya Ya. Bang ya.
Oh ya, kalau tadi kan untuk cara-cara udah ada nih Bang dan Kak. Nah kira-kira waktu Kakak dan Abang itu mengikuti SBT itu motivasi apa sih yang membuat Abang dan Kakak itu bisa, oh iya saya mau ikut SBT gitu? Sebenarnya motivasi kita tuh apa ya, karena kan waktu itu masih offline ya, jadi kegiatannya tuh masih mengunjungi unik-unik, jadi sebenarnya nggak ada motivasi terselubung ya, karena kita tuh pengennya jalan-jalan gitu kan, dapat relasi di situ kan, ada banyak teman-teman dari unit lain gitu. Jadi kalau dari kita sih kayak ya udahlah ikutin aja gitu. Oh gitu ya Kak, jadi motivasinya karena nggak sengaja atau terselubung tadi itu ya, jadi bisa, tapi keren banget bisa juara 3 gitu kan ya. Nah kalau tadi motivasi, kira-kira selain dari persiapan yang tadi itu siapan gimana dan kriteria-kriteria tertentu itu, persiapan lainnya apa nih Kak Dina? Kalau untuk persiapan sih waktu itu kita belajar ya untuk di lahannya itu cara-cara penggunaan alat-alatnya, untuk analisisnya gimana. Terus kalau untuk yang di lapang kita belajar tentang jenis-jenis tanah itu. Jadi kita tuh di sana itu kalau itu ya waktu persiapan kita tuh belajar di sana itu lokasinya tuh gimana. Kita tuh jadi kayak persiapannya tuh mencari sumber-sumber acuan buat kita ada persiapan nih pegangan buat ke sana kita. Jadi di sana juga bukan kosong doang, bukan cuma melihat kesesuaian lahannya sana doang, bukan, tapi kita punya pegangan kalau di sini nih jenis tanahnya ini gitu. Jadi kita mungkin lebih belajar ke jenis tanahnya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau yang yang Anissa simpulin dari tadi itu kan SD itu adalah cabang lomba yang kita itu mengklasifikasikan tanah gitu ya. Nah kira-kira kalau dari situ kakak dan abang bisa spill nggak nih gimana sih dulu tuh lombanya kayak mana gitu kan? Pasti spoiler juga pada kepo nih. Sebenarnya tuh lombanya ngapain aja gitu? Apakah cuman kita menentukan jenis tanah, klasifikasi tanah gitu? Mungkin bisa dijawab abang dan kakak. Kalau lomba, jadi kita ngelasin lombanya gimana gitu ya. Jadi benar, jadi itu kita pas di sana kita mengklasifikasikan tanah. Selain klasifikasi tanah juga kita menganalisis sifat-sifat tanah di lapang. Jadi kan kayak seperti kita kuliah di digital, kita ada tuh profil tanah. Jadi kita analisis mulai dari horizonnya, terus nanti batas-batas horizon, kemudian topografinya. Nanti juga kita ada analisis sifat tanah lapang. Jadi kita ambil sampel di profil tersebut, kita analisis kayak sifat teksturnya, struktur, pH. Kemudian nanti selain analisis sifat-sifat tersebut, kita juga ada analisis kesesuaian lahan, kayak dari kemilikan lahannya, terus di sana lahannya sesuai untuk tanaman apa. Nah, tapi semua kriteria tersebut kita kerjain dalam waktu 40 menit. Jadi seru sih, banyak banget hal yang buat jadi pengalaman lah pas ngikutin lomba tersebut. Wow, keren banget ya. Jadi dengan waktu 40 menit kita harus bisa menentukan jenis lahan apa, untuk apa gitu ya Bang dan Kak. Pasti itu persaingannya sangat ketat banget ya. Nah, kalau misalkan nih dari Abang sama Kakak gitu, gimana sih Kak teman-teman lawannya gitu? Pasti kan tadi 40 menit kan nggak cukup ya, maksudnya masih butuh waktu yang lama gitu. Dari Abang dan Kakak, kalau melihat dari teman-teman lawan gimana nih persiapannya? Kayaknya juga ini banget gitu kan ya, seru banget gitu. Kalau ngeliat dari lawan-lawannya ya, kalau dari kami ya, pertama datang tuh benar-benar minder sih. Karena yang dihadapin tuh ya dengan lawan yang dari latar belakang kampus yang besar lah, kayak misalnya UGM, UNDIP, UNS. Kan jadi kami merasa minder duluan gitu. Apalagi pas melihat mereka ketika technical meeting, wow, mereka kayak jago banget nih ketika ditanya, ketika ada permasalahan, ketika dia bertanya kayak benar-benar mahamin lah. Mungkin ya memang mereka udah lama ikut lomba ini ya, udah beberapa kali ikut lomba SJC, sedangkan kami baru pertama kali tuh ikut lomba. Apalagi kan posisinya juga masih mahasiswa semester 5 ya, terus gak lagi juga baru ribon lagi, baru ikut lomba lagi untuk kedua kalinya. Jadi ya ada sedikit keminderan, tapi ya jadi pengalaman lah buat kami sendiri, karena ya walaupun agak minder tapi ya ada hasil yang didapat lah. Sampai MC-nya di sana tuh ketika menyebutkan juara 3 dari Unila itu dia sendiri agak kaget gitu, kayak sempat salah sebut universitas lain. Jadi mungkin dari yang nggak diperhitungkan karena memang banyak latar belakang lawannya dari kampus-kampus besar ya. Tiba-tiba keselip nama Unila, jadi ya sebuah kebanggaan gitu ya. Nggak terduga gitu dari persiapan yang mungkin nggak terlalu matang. Oh iya gitu Bang. Iya kan tadi kalau Abang tuh bilang kan ya,
kayak ada rasa minder gitu kan karena dari univ lain juga yang jago-jago dan univ yang terbesar gitu kan ya. Nah tadi abang juga sempat nih menyindir tentang pengalaman nih gitu kan. Nah kira-kira kalau dari SDG itu kesan ataupun pengalaman menarik nih dari abang dan kakak itu apa ya? Ini menarik sih, agak panjang nggak apa ya. Oh apa kak? Oh apa kita kan sharing-sharing gitu Ya, jadi itu sebelum lomba tuh kita masalahnya kekurangan dana. Dari kekurangan dana itu kita akalin gimana caranya tiap orang itu cuma ngeluarin dana sedikit gitu kan. Jadi kita sebelum lomba tuh jualan merchandise Gamatalan. Jadi kayak mug, gelang, terus habis itu stiker. Kita jualin juga ke dosen-dosen. Jadi dosen-dosen itu ngasih harga yang lebih dari harga mugnya asli gitu. Nah dari uang itu kekumpul buat kita beli tiket, terus habis itu buat pendaftaran juga, jadi lumayan bantu. Nah udah berangkat nih kan, udah berangkat. Jadi Unila itu maksudnya univ yang paling banyak ngirim tim. Jadi maksimal 4 tim, kita ngirim 4, banyak banget gitu. Nah dari 4 tim itu kita termasuk tim A ya, Unila A ya masih. Nah di sana tuh lombanya tuh kalau di Unila tuh ibaratnya tempat SDC-nya tuh di LPPD-nya gitu lah. Terus sedangkan untuk seremoninya segala macam itu di kampus. Jadi kita nyampe ke lapangannya itu nggak langsung lihat profilnya, jadi nunggu antrian dulu. Pas udah nyampe lihat profil itu kita shock banget karena profilnya itu beda banget sama yang biasa kita praktikum. Jadi kan kalau kita praktikum tuh pasti tanahnya apa sih nggak jauh-jauh dari ultisol kan. Yang batas tanahnya tuh warnanya kelihatan, udah pasti kelihatan gitu. Sedangkan di sana tuh benar-benar kasat mata banget, sama semua dari lapisan atas sampai lapisan paling dalam itu warnanya sama semua. Sampai juri udah bilang mulai gitu kan. Iya, tim lain tuh udah pada lari ke profil, kita masih bengong aja kayak ngeliatin itu karena itu sama semua nih diapain gitu kan. Udah kita analisis segala macam, struktur segala macam. Pokoknya di dalam profil tuh 2 orang, yang di atas 1. Nah udah kelar analisis profilnya itu, kita analisis kemiringan sama GPS. Nah kemiringan sama GPS itu kan pakai alat klinometer sama GPS. Nah klinonya itu beda banget sama yang kita pakai biasa praktikum itu, pokoknya beda banget. Kita sering kayak ini gimana makanya tuh, ini gimana, terus kayak orang-orang banget gitu lah. Udah bingung, jadi untungnya bisa di situ kan dalam waktu 40 menit tuh. Itu buru-buru banget kan, jadi saking buru-burunya tuh kita bingung PH ini gimana perbandingan tanah sama aquadesnya gitu kan, sampai kertas lakmusnya itu berantakan banget kemana-mana. Nah udah gitu tuh kita tambah minder lagi, kayak tim lain tuh analisnya teriak-teriak gitu loh, kayak misal lapisan 1 horizon A, horizon B gitu, tuh teriak-teriak udah jangan, sedangkan kita tuh kayak ini kamu horizon B, kayak kita cuma bisik-bisik gitu doang. Ya kayak gitu. Karena mungkin orang kiranya takut dicontek gitu kan, karena kita tuh nggak pede gitu loh sama jawaban kita, kayak takut salah gitu. Nah sampai di notis sama jurinya kalau Unila nih mainnya bisik-bisik ya katanya. Nah disitu udah dari situ nggak taunya kita masih keteteran sampai akhir tuh, kita masih nahituin subordonya yang masih keteteran di sini, kayak ini bener nggak, terus yaudah akhirnya yakin nggak yakin kita kumpulin tuh kertas borang itu, kayak masih nggak yakin banget deh sama jawabannya itu, kayak dulu sih tapi waktunya udah habis kapan sih panitianya, tapi ya udahlah kayak hopeless banget kita kayak ya udahlah apa terima aja gitu. Iya, jadi masih ragu-ragu gitu ya. Ini pengalaman dari tim kita, kalau pengalaman tim lain lagi lebih menarik lagi. Ya, jadi kayak sangat menarik banget ya dengan keraguan-raguan, keminder-minderan gitu, tapi hasilnya kan wow gitu, bisa jadi juara gitu. Nah tadi tuh kan banyak tuh kayak yang disebut kayak kita masih bingung tentang pH-nya, kilometernya beda, profilnya juga itu terlihat sama semua gitu kan ya. Nah itu kira-kira tuh gimana kok kakak tadi kan bisa langsung yakin, maksudnya langsung ngisi gitu kan. Nah kira-kira ada tips and triknya nggak gitu kan? Untuk tips and triknya mungkin kita tuh pertama itu kita harus tahu dulu lokasi kita ini, kita mau lomba di mana. Kita misalnya Bogor nih ya, kita harus cari tuh di sana peta satwa lahannya apa, jadi kita tuh punya pegangan, jadi nggak kosong banget gitu. Dia tuh yang kedua itu pelajarin alat-alat, karena nggak semua univ itu alat-alatnya sama kan, nggak disediainnya, belum tentu yang ini misalnya modelnya
yang masih lama nih di univ yang kita tuju ini udah baru gitu, udah modern banget, jadi kayak biar nggak bingung gitu kita pelajarin alat-alat buat analisis yang di lahan itu gitu. Jadi mungkin gitu sih. Oh, jadi kita juga harus tahu gitu ya, karena udah dikasih tahu kan ya di Bogor gitu. Jadi kita cari peta satan lahannya, terus mungkin juga bisa sambil skill tanah di sana gitu kali ya Kak ya. Ya, jadi kita kayak udah mulai riset-riset jurnal di sana itulah, kan ada sih banyak penelitian kayak jurnal klasifikasi tanah di Bogor, di kampus ITB Dermaga. Jadi kayak kami udah coba tuh ngumpulin beberapa jurnal kayak jadi bahan kami lah pertimbangan nanti untuk di lapangnya gimana. Jadi pas kayak tadi kan kata Kak Devi, pas kita turun ke lapang tanahnya itu benar-benar sama gitu. Ya sama semua ya. Dari atas sampai bawah warnanya itu memang sama semua, beda yang kayak kita pas di LPPD kan ya, karena memang beda jenis tanah. Ketika kita ngeliat itu ya karena mungkin kita kemarin udah coba baca-baca jurnal, terus melihat tadi yang kata Kak Andi nyari peta-peta, jadi kayak udah agak kebayang lah kayak oh apa di sana pelaksananya tuh ini nih pasti secara nggak langsung punya horizon A atau B, jadi udah kebayang misinya gimana walaupun ya penuh. Tapi mungkin apa namanya, kan karena kita praktikum di sini ya, jadi mungkin pasti ultisol gitu. Terus kita tahu profil tanah lain tuh mungkin andisol sama entisol, itu juga waktu kita field trip ke Krakatau ya. Semester berapa itu? Semester 3. Nah itu, jadi kita pengetahuan kita tuh cuma sebatas itu doang. Jadi pas ketemu profil tanah lain tuh kita shock gitu, karena oh ada ya profil yang warnanya tuh sama semua gitu. Itu sih pasti lebih sering explore tentang profil-profil tanah lain. Oke, berarti intinya tes itu kita harus belajar juga ya, belajar dari awal gitu kan ya. Kita harus cari jurnalnya, terus kita juga survei-survei itu, pemetaannya itu apa gitu ya Kak. Dan oh ya, kita udah sharing-sharing banyak nih Kak, dan yang buat menarik dari Anissa itu yang pertanyaan yang menarik nih terkait dengan rewardnya itu, hadiah itu dari SG itu apa gitu, apakah berupa uang ataukah berupa barang gitu Bang dan Kak? Jadi rewardnya itu dari pihak penyelenggara sendiri. Waktu itu kita dapat uang tunai 1.500.000, terus sertifikat sama piala. Itu juara 3 ya. Untuk juara 2 sama satunya, juara 1 berapa ya lupa? Kalau nggak salah 3 dia. Oh iya. 3. Nggak salah yang juara satunya itu 3. Juara 1 3 juta, juara 2 juara 3 1.500.000. Wow, tapi itu sudah jadi pencapaian luar biasa ya, membawa nama baik dari Unila gitu. Nah, dari berbagai pertanyaan tadi gitu Kak dan Bang, mungkin Kakak dan Abang bisa kasih closing statement nih untuk spoiler muda yang nantinya akan coba untuk mengikuti juga SCG, karena kan ini kayaknya udah bulan-bulan ini juga ada kan ya SCG pendaftaran gitu. Kira-kira closing statement dari Abang dan Kak boleh disampaikan dari Bang Abiza dulu? Dari saya dulu nih. Iya, dari Bang Abiza dulu. Oh, jadi buat para kawan-kawan spoiler nih, anak-anak 18, 19, 20, udah 21 juga kan? Ya, kalau ada event-event kayak SJC ataupun event-event lain ya nggak apa-apa tuh diikutin. Karena walaupun tadi ada kata KDP, ada reward kayak piala segala macam, tapi sebenarnya kita yang paling berharga itu kita dapat pengalaman tuh di situ. Itu nggak ternilai sih pengalaman, terus nambah wawasan, nambah relasi, kita jadi kenal kawan-kawan dari kampus lain, jadi kayak banyak di sana gimana sih jurusan ilmu tanahnya, terus di sana belajarnya gimana. Jadi ketika ada event atau mau itu SJC ataupun tuh event-event yang lain, kalau bisa diikutin lah. Jadi ketika kita lulus dari ilmu tanah Unila, selain kita punya pengalaman di sini, kita juga banyak wawasan dari luar. Kalau dari Kak Devi, apa enggak? Jadi semangat pokoknya untuk angkatan 18 sampai 21, pokoknya jangan minder karena kita baru reborn gitu ya nggak apa-apa gitu. Yang kita juga sebanding kok sebenarnya itu sama unik-unik lain, cuman dari kemauannya sendiri kalau nggak ada ya percuma. Intinya tuh coba aja dulu, selagi ada kesempatan pokoknya coba aja. Kalau dari Kak Angin gimana Kak? Kalau dari aku sih mungkin kita sangat tetap perjuangin, jangan kayak dari awal udah hopeless banget. Pokoknya kita perjuangin aja dulu, masalah menang nggak menang itu belakangan, yang penting kita dapat pengalaman. Pokoknya tetap semangat lah.
Iya, Masya Allah. Jadi intinya adalah ketika kita mau ikut event gitu ya, ada event apapun itu kita ikutin supaya apa? Supaya kita mendapatkan pengalaman ya. Jadi mahasiswa jangan hanya mahasiswa yang kupu-kupu ya. Kalau sekarang kan kuliah pulang gitu kan. Tapi kita juga harus mencari produktivitas dengan kita ikut lomba ataupun kita ikut event-event lainnya gitu. Mungkin kita cukupkan ya Kak, Bang udah selesai gitu untuk sharing-sharingnya. Terima kasih kepada Abang dan kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya menghadiri acara podcast Gamatala. Oke, untuk teman-teman Cyber Muda, stay tune di channel YouTube Gamatala dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Terima kasih. Dah.